Kalau secara kedinasan, setelah dapat laporan di bulan Juni yang lalu, itu awal laporan di bulan Juni yang lalu, langsung secara kedinasan kami laporkan ke camat. Camat membuat laporan ke dinas teknis terkait, LH, tim yang menangani perizinan usaha, Pol PP yang berkaitan dengan penegakan perda, maupun dinas kesehatan kalau memang ingin memastikan dampak asap yang ditimbulkan oleh usaha tersebut. Tanggal 14 Juni yang lalu, 16 Juni, tim dari LH turun ke Karangrejo. Sudah direkomendasikan 2 pelaku usaha atas nama Surandi dan Agung untuk menyelesaikan dulu perizinan usaha arang sekam tersebut, plus sarana prasarana untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari usaha tersebut. Belum selesai itu semua dilaksanakan, di tanggal 14 Juli yang lalu kami dapat laporan lagi bahwa 2 orang ini kembali menurunkan bahan baku sekam untuk dibakar. Dengan laporan tersebut kami juga berkoordinasi lagi ke kecamatan dan tim terpadu yang melibatkan lintas sektor, Pol PP kaitan penegakan perdanya, LH kaitan pengawasan pencemaran lingkungannya, dinas kesehatan kaitan dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan atas aktivitas usaha tersebut, juga ke PTSP kaitan perizinan usaha tersebut. Dari hasil diskusi kami dengan pelaku usaha, memang tidak ada titik temu, karena menurut pelaku usaha, jika menyiapkan sarana berupa cerobong lebih tinggi, paling tidak 2,5 meter dari pemukiman terdekat, itu perlu permodalan lebih lanjut, sehingga itu memberatkan mereka. Jadi nggak ada titik temu kepentingan warga yang terdampak atas aktivitas usaha tersebut dengan kepentingan pelaku usaha yang membawahi para pekerja dan peralatan yang diperlukan untuk meminimalisir dampak tersebut. Karena tidak ketemu kepentingannya, kemarin dari tim merekomendasikan secara khusus Satpol PP sebagai penegak perda memanggil 2 pelaku usaha tersebut. Jadi pendalamannya nantinya akan lebih jauh ke para pelaku usaha itu di Pol PP. Harapannya mereka juga kooperatif, sama-sama bisa mempertimbangkan ya untung rugi, dampak manfaat usaha mereka, para pekerja di bawah pengelolaan mereka, juga masyarakat setempat yang pada prinsipnya sebenarnya tidak ingin mematikan usaha mereka, tapi ingin dampak yang ditimbulkan itu berkurang lah, tidak, kalau bisa malah tidak ada sama sekali. Jadi usaha tetap berjalan, tapi masyarakat tidak dirugikan dengan aktivitas usaha tersebut. Ini secara normatif ya, semua harus sesuai regulasi. Kalau semua sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di wilayah manapun, tidak ada melanggar norma sosial, saya yakin semua tidak akan ada yang merasa dirugikan. Maka kalaupun ada pertemuan di forum-forum apapun di masyarakat, hal-hal tersebut yang perlu disampaikan terutama oleh para pamong, pada dasarnya semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk berusaha. Tetapi manakala usaha yang dilakukan tersebut berdampak merugikan bagi warga lainnya, di situ peran kita untuk menengahi supaya semuanya punya kesempatan yang sama.